Halo guys, selamat datang di MD. Malam itu Sri dan Rio dalam perjalanan menuju pedalaman. Sepanjang jalan Sri terlihat tertidur lelap. Ketika sudah setengah perjalanan, Rio pun mulai ngantuk, dia pun tidur. Begitu juga Bang Tarno, kecuali supir yang terus fokus memperhatikan jalan, yang di kiri kanannya hanya terdapat hutan belantara. Dia baru saja melihat kepala melayang. Apakah kalian melihatnya juga? Tarno menggeleng, begitu juga dengan supir. Tidak lama dari kejadian itu, Sri terlihat mau muntah, mobil pun berhenti, Sri keluar diikuti oleh Rio. Sri terlihat muntah. Ketika Sri muntah-muntah, dari kejauhan terlihat ada pergerakan di antara semak-semak. Sri dan Rio pun menoleh, lalu mereka memanggil Tarno dan juga sopir, untuk mengetahui apakah yang bergerak di dalam semak-semak itu. Mereka pun menyoroti dengan senter secara bersamaan, dan tiba-tiba sebuah peti keluar dari dalam semak-semak itu. Tentu saja semuanya ketakutan, dan mereka buru-buru masuk ke dalam mobil, namun tiba-tiba mobil itu pun tidak bisa menyala. Sri buru-buru mengambil bungkusan bawang putih dari dalam barang bawaannya, dia pun langsung melemparkan bawang putih itu keluar. Anehnya mobil itu pun tiba-tiba bisa menyala dan mereka pun langsung tancap gas dari tempat itu. Pagi harinya mereka pun sampai di sebuah persinggahan. Mereka pun istirahat sebentar. Setelah sedikit berbasa-basi mereka pun pergi ke kapal untuk mulai perjalanan lagi. Sepanjang perjalanan di kapal tak ada seorang pun yang bicara, semua hanya terdiam. Bimo dan Sri hanya menikmati keadaan suasana di tempat itu. Tak berapa lama kemudian, mereka pun sampai di tempat yang mereka tuju. Kapal berhenti dan mereka pun naik ke daratan. Di daratan itu Pak Sekdes pun pamitan, dia mau ke tempat lain lagi. Bimo dan Sri hanya diberitahu, jalan lurus terus, nanti juga ada sekolahan, dan Pak Sekdes itu pun langsung pergi begitu saja, meninggalkan Bimo dan Sri yang masih bengong kebingungan. Bimo dan Sri pun terus berjalan, suasana hutan yang sangat menyeramkan, apalagi kalau ingat kata-kata Tarno, di daerah itu kalau ada orang meninggal tidak dikubur melainkan peti matinya digantung di tengah hutan. Setelah jalan cukup jauh akhirnya mereka menemukan pemukiman. Terlihat ada seorang perempuan sedang duduk di depan sebuah gubuk. Ketika Bimo dan Sri mendekat saja wanita itu bangkit dan meludah ke arah mereka berdua. Bimo dan Sri hanya bisa terdiam. Tiba-tiba datang seorang lelaki berbadan tegap. Dia memberitahu mereka kalau sekolah sudah tidak jauh dari tempat itu. Bimo dan Sri pun sampai di sekolah yang mereka tuju. Sri dan Bimo pun langsung ke sekolah itu. Dan di depan sekolah mereka disambut Pak Kasno, kepala sekolah di tempat itu. Bimo dan Sri pun diantar ke rumah yang bakal mereka tempati selama mereka tinggal di sana nanti. Di situ ada 3 rumah, yang satu rumah Pak Kasno yang tengah masih kosong dan yang ujung itu rumah Pak Tingen, guru yang juga ngajar di situ. Cuma karena rumahnya dekat dari daerah itu, Pak Tingen hanya menempati rumah itu sewaktu-waktu saja. Bimo dan Sri pun dipersilahkan masuk ke dalam rumah yang akan ditempatinya itu. Setelah mereka melihat sekeliling rumah, Pak Kasno pun mengajak mereka makan malam bersama, dan karena malam sudah semakin larut Pak Kasno pun pamitan, dan sebelum pergi Pak Kasno mengingatkan lagi, hati-hati dengan sekeliling, kata sambil tertawa. Sri dan Bimo pun tidur untuk pertama kalinya di rumah itu. Pada tengah malam tiba-tiba Bimo mendengar sesuatu, sehingga membuatnya terbangun. Bimo melihat Sri terlelap tidur, dia pun perlahan bangun dan tempat tidurnya. Setelah Bimo mengendap-endap ke arah jendela akhirnya dia mengambil lampu minyak dan keluar rumah. Begitu pintunya dibuka, terlihat seorang nenek tua sedang berdiri di depan pintu. Dia pun mendekati Sri dan memegang perut Sri sambil membacakan mantra-mantra sampai selesai. Sri hanya bisa terdiam. Setelah selesai nenek tua itu pun pergi. Sri seakan baru tersadar, dia menghela nafas panjang. Mereka hanya bisa saling pandang dan terdiam. Besok paginya, mereka mulai aktif mengajar di sekolah. Sri yang tadinya hanya mau menemani Bimo saja, karena permintaan Pak Kasno akhirnya Sri pun ikut mengajar bahasa Inggris di sekolah itu. Setelah perkenalan dengan guru dan juga pegawai di sekolah itu, Bimo dan Sri pun diperkenalkan dengan semua murid di situ, dan mereka pun langsung mengajar di kelas yang berbeda. Sri mengajar dengan hanya 3 murid. Setelah di absen, Sri pun lanjut menulis pelajarannya di papan tulis, tapi alangkah terkejutnya Sri, ketika dia selesai menulis dan dia kembali menghadap ke muridnya, muridnya telah bertambah banyak, dan semuanya sangat menakutkan, yaitu, ternyata murid itu memberinya sesuatu. Ketika di rumah,
Sri pun menceritakan kejadian tadi di sekolah yang membuat dia sempat ketakutan. Bimo hanya tersenyum, mungkin itu akibat kamu cerita Pak Kasno kemarin, dia pun pamitan pergi. Keesokan harinya Bimo dan Sri seperti biasa mengajar di sekolah itu. Waktu itu jam istirahat, Sri terlihat duduk di lantai memperhatikan anak-anak bermain. Perlahan Bimo pun menghampiri. Ketika mereka sedang duduk berdua, tiba-tiba datang dua anak muridnya memberikan Sri sesuatu. Mereka mengatakan kalau itu akar ulin sebuah jimat yang diberi Pak Tingen. Tiba-tiba teman sebelahnya menunjukkan sesuatu, baru juga menoleh. Dari dalam kelas terdengar anak-anak berteriak dan meretung di langit-langit. Bimo pun disuruh untuk menyelamatkan anak itu, namun di atas pohon tidak terlihat apa-apa. Namun tiba-tiba anak itu datang menyerang Bimo, dan Bimo langsung terjatuh. Bersamaan dengan itu, Sri yang ada dalam ruang kelas sebelah terdengar berteriak histeris. Bimo dan orang-orang di situ pun langsung keluar kelas itu. Mereka mau menolong Sri yang barusan berteriak, namun pintu dan jendela tertutup rapat. Sri di dalam kelas sedang digangguin makhluk penghuni kelas yang tidak kasat mata. Setelah beberapa saat akhirnya pintu itu bisa didobrak dan Sri pun tergeletak pingsan. Malam harinya ketika Sri mau beristirahat, tiba-tiba jendela kamarnya terbuka, dan ketika Sri mendekat, Sri melihat ada kepala melayang seperti yang pernah dia lihat sewaktu di perjalanan dulu. Kepala itu pun perlahan mendekati wajah Sri. Kepala melayang itu berhadapan langsung dengan muka Sri. Sri pun berteriak sekencang-kencangnya membuat Bimo yang sedang di belakang buru-buru datang menghampiri. Sri terlihat sangat ketakutan. Dia pun terus memeluk Bimo dengan erat dan tak mau lepas. Pagi harinya, Pak Kasno dan Pak Tingen datang memberitahu Bimo kalau hari itu sekolah mereka diliburkan, karena dari kejadian kemarin anak-anak masih ketakutan. Karena kejadian kemarin juga, Bimo dan Sri diminta untuk datang ke rumah Pak Sekdes, karena demi keselamatan mereka. Sesampainya di rumah Pak Sekdes, mereka pun bertemu dengan seorang perempuan berilmu, yang mengetahui kalau ternyata Sri sedang mengandung. Karena itu Sri harus lebih berhati-hati. Wanita itu pun berjanji kalau dia akan melindungi Sri selama Sri masih ada di daerah itu. Namun tiba-tiba, Sri terlihat terdiam, dia seperti kerasukan. Sri langsung beringas dan liar, di luar cuaca pun langsung mengerikan. Bu Sekdes dan anaknya yang sedang ada di luar pun langsung merapat ke tepian rumah. Sri yang sedang kerasukan masih ngantuk ngamuk di dalam rumah. Sri berubah jadi sangat beringas, mukanya pun terlihat sangat menyeramkan. Mukanya membiru dengan rambut panjangnya yang acak-acakan. Dia terus ngamuk dan menjadi sangat menakutkan. Setelah air rebusan sirih datang, dia pun langsung diberikan cipratan ke muka Sri. Dan perlahan Sri terlihat melemah dan perlahan kembali tersadar. Perempuan berilmu itu keluar rumah. Di luar rumah suasana desa terlihat sangat mencekam. Anak dan istri Pak Sekdes pun masuk, dan mempersilahkan Sri untuk istirahat sebentar di dalam sebuah kamar. Di tempat lain, Pak Sekdes dan juga Pak Kades, menggeledah rumah Ami Nyai. Terlihat mereka berdua mengobrak-abrik apa saja yang mereka temui di rumah itu, namun rumah sudah terlihat kosong. Sementara Bimo dan Sri, yang berencana pulang malam itu juga, tidak jadi, karena Kelotok tidak ada di malam hari. Jadi, Pak Tingen pun berpesan, apapun yang terjadi usahakan kalian jangan sampai keluar rumah. Bimo dan Sri pun berusaha untuk tidur, namun tetap saja mereka tidak bisa tidur. Malam semakin larut dan suara-suara aneh mulai terdengar, dan semalam itu, malam terasa begitu panjang. Suara angin dan juga suara-suara iblis membuat Bimo dan Sri terus berlari-lari ke sana kemari, untuk menghindari kepala terbang yang terus mengincar kandungan Sri. Pagi harinya, Bimo dan Sri langsung pergi meninggalkan rumah itu. Mereka sudah bertekad untuk kembali ke kota. Namun sial, ternyata dermaganya ada yang membakar. Banyak orang-orang yang sibuk memadamkan apinya. Sri dan Bimo pun berpisah. Karena Bimo berusaha membantu orang-orang, sementara Sri menjauh agar aman dan lingkungan sekitar. Sri yang sedang sendirian tiba-tiba saja melihat sosok wanita berbaju hitam, dan seketika itu juga, orang-orang di sekitar satu persatu tumbang dan menjerit kesakitan. Suasana di tempat itu pun menjadi keos. Bimo yang menyadari kekacauan itu langsung mencari Sri, namun Sri hilang. Sri tidak ada di tempatnya semula. Bimo dan juga Pak Kasno dan beberapa orang ikut mencari Sri. Mereka berbagi ke setiap penjuru kampung. Setelah dicari di mana-mana tidak ditemukan, jatuhkan dirinya ke lantai. Dia sangat menyesal, apalagi kalau sampai terjadi apa-apa pada istri dan calon anaknya.
Dalam keadaan sudah tidak ada harapan, dia melihat Mayang, dia pun langsung bangkit dan menghampiri Maya. Maya hanya menunjukkan tangannya ke arah sebuah perkebunan. Bimo pun langsung menuju ke tempat itu. Dia pun menemukan kain Sri dan sebuah gelang yang dia tahu itu milik siapa. Bimo pun langsung ke rumah pemilik gelang itu. Sesampainya di sana, mereka langsung beradu kertas gelang itu salah, karena gelang Pasekdes ada di dalam rumahnya. Tapi Bimo ingat selain Pasekdes Patingen lah yang memiliki gelang yang serupa, cari Sri secara gaib saja, dia dan semua orang yang ada di situ pun mempercayai kekuatan Konawe, mereka pun mengikuti apa yang disarankan Konawe. Ritual pun segera dilakukan di area lapangan terbuka, Konawe pun mendapatkan petunjuk, tempat keberadaan Sri sekarang, mereka pun menyusun rencana agar Sri bisa segera terselamatkan. Di tengah malam yang gelap terlihat beberapa orang membawa obor di tengah hutan, ternyata itu adalah rombongan Konawe dan juga Bimo sedang melakukan pencarian. Ketika mereka sedang mencari, Bimo melihat ada api, terbang melewati tempat itu, dia pun langsung menuju ke arah api itu menghilang, karena Bimo terus mengikuti arah api itu, dia pun terpisah dari rombongan. Kalau Bimo sudah tidak bersama mereka lagi, Bimo terus berlari sambil terus memanggil Sri. Setelah jatuh bangun akhirnya dia pun menemukan Sri yang sedang terduduk di bawah sebuah pohon. Keadaan tidak sadar, dia pun dibaringkan di tengah rumah, mereka pun sama-sama menjaga Sri di dalam rumah, ketika tiba-tiba mereka menutup telinga karena suara jeritan yang sangat keras. Setelah suara itu hilang, Bimo pun perlahan mendekat jendela, dia melihat masih ada kepala melayang di luar sana. Sri pun siuman, Konawe pun membagi tugas untuk menyelamatkan Sri dari incaran Aminyai yang terus mengincarnya. Bimo dan Pakasno juga Pak Kades pergi menuju rumah Aminyai, mereka ditugaskan untuk melenyapkan Aminyai. Mereka pun sampai di rumah Aminyai, di dalam rumah terlihat Aminyai dan suaminya sedang menjalani ritual. Sementara itu Konawe di rumahnya terus melakukan ritualnya kepada Sri. Bimo dan Kades juga Pakasno, hanya bisa mematung. Ketika Aminyai mengangkatkan tangannya, Embe Alang pun membalikkan badannya, dia mengatakan, kalau sebenarnya Aminyai sedang melindungi Sri dari gangguan Konawe, yang sebenarnya Konawe lah yang memiliki niat jahat kepada Sri dan kehamilannya. Konawe masih terus melakukan ritualnya, di situ terlihat dia mengatakan sesuatu dan Sri pun terlihat menangis ketakutan. Setelah mendengar penjelasan Embe Alang, orang bertiga hanya bisa terdiam, dan mungkin karena kekuatan gaibnya, ketika Aminyai berubah menjadi kepala melayang pun orang bertiga itu hanya bisa mematung. Sebelum pergi, kepala melayang itu mengatakan kalau sebenarnya orang butuh janin merah itu adalah Konawe, karena sebenarnya Konawe pun sama seperti dirinya, memiliki ilmu hitam yang sama. Sementara di rumah Konawe, Konawe semakin leluasa dengan niat buruknya. Di luar rumah Konawe, tiba-tiba Patingen menyergap seseorang yang sedang menjaga rumah Konawe, karena sebenarnya Patingen tahu kalau Konawe itu mempunyai niat jahat kepada Sri, dia pun menyuruh Sekdes untuk mengintip dari celah jendela, kalau omongannya tidak benar. Sekdes pun mendekati celah jendela itu, belum juga sempat melihat apa-apa, dari sampingnya terdengar suara Konawe yang sedang bertanya, "Lihat apa kau?" ujarnya sambil-sambil langsung melukai. Begitu juga dengan orang berdua lainnya, Konawe tidak memberikan ampun. Setelah beres urusan di luar, Konawe dia benar-benar akan melakukan niatnya, yang sudah dia rencanakan matang-matang. Ketika Konawe sudah siap dengan posisinya, Sri pun berteriak sas dari genggaman Konawe, melihat kedatangan Aminyai Konawe pun langsung melarikan diri, tak tinggal diam Aminyai pun terus mengejarnya. Sementara Sri yang baru saja terlepas dari Konawe, dia terus menangis ketakutan. Sementara Bimo dan Pakasno pun sampai di rumah Konawe, Bimo sangat terkejut karena rumah Konawe sudah dilalap si jago merah, dia pun histeris sambil memanggil nama istrinya. Ketika itulah, dari belakang dia ditepuk oleh seseorang dan secara spontan dia langsung menyerang orang tersebut tanpa ampun, untungnya Sri dari jauh memanggil Bimo, sehingga Bimo melepaskan orang tersebut. Bimo pun langsung menghampiri istrinya dan langsung memeluknya erat-erat. Sri pun menangis sejadi-jadinya, perlahan Patingen mendekati Bimo, dia memberikan Bimo sesuatu benda. Bimo pun menerimanya dan langsung dia mengambil badiknya dan lalu dia mencari di mana kepala-kepala melayang itu berada. Tidak lama kemudian, dia pun diserang Konawe yang sudah berubah menjadi kepala melayang.
Bimo berulang kali terjatuh karena diserang dari depan dan juga dari belakang. Setelah jatuh yang kesekian kalinya, Bimo pun berusaha bangkit kembali. Dia mencoba berjalan mencari di mana tubuh Konoha, dan akhirnya dia pun menemukannya, tubuh Konoha yang sedang ditinggalkan pemiliknya. Tanpa pikir panjang Bimo langsung menyerang tubuh itu. Tanpa henti setelah puas dia langsung membawa tubuh itu dengan sangat susah payah. Selama perjalanan dia terus diserang makhluk-makhluk yang menyeramkan. Namun Bimo terus membawa tubuh itu dan memasukkan tutu itu ke dalam si jago merah. Kepala melayang itu pun akhirnya terjatuh. Tak tinggal diam, Bimo langsung menimpa jantung yang sedang tergeletak itu dengan benda keras yang ada di sampingnya. Bimo dan Sri pun selamat. Sayangnya Patingen dan juga Ami Nyai dan juga Embe Alang dikabarkan meninggal.